Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah Nurlaila dari Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang ringkasan-ringkasan kemarin dari video yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Baik, kita lanjut ke materi ya. Nah, kita lanjut pada materi yang sudah ada ringkasannya. Yang pertama itu ada analisis regresi linear berganda. Nah, apa sih analisis regresi linear berganda itu? Adalah model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas dan merupakan analisis data dari beberapa perusahaan atau sampel yang diamati dalam satu kurun waktu tertentu. Lalu ada uji instrumen. Nah, uji instrumen perlu dilakukan untuk penelitian yang sumber datanya berasal dari kuesioner. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat apakah butir pertanyaan yang telah dibuat dalam kuesioner memenuhi syarat utama, yaitu validitas dan reliabilitas atau tidak. Yang pertama itu ada uji validitas, berguna untuk mengetahui kevalidan atau kuesioner yang peneliti gunakan untuk memperoleh data dari para responden. Yang kedua ada uji reliabilitas, berguna untuk mengetahui tingkat konsistensian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam menghasilkan data walaupun kuesioner digunakan kembali di waktu yang berbeda dengan responden yang berbeda. Lalu ada estimasi model regresi data panel. Yang pertama itu ada Common Effect Model atau CEM. Nah, Common Effect Model ini merupakan model yang paling sederhana dibandingkan dengan model Fixed Effect Model atau Random Effect Model. Lalu yang kedua itu ada Fixed Effect Model atau FEM. Model efek tetap atau fixed effect adalah model regresi data panel yang dapat menunjukkan adanya perbedaan konstanta antar objek dalam koefisien regresi yang sama. Lalu yang ketiga itu ada Random Effect Model atau REM. Pada model random effect diasumsikan bahwa perbedaan intercept dan konstanta disebabkan oleh residual atau error sebagai akibat perbedaan antar sampel dan periode waktu yang terjadi secara random. Lalu ada teknik pemilihan model regresi data panel. Yang pertama itu ada uji Chow, berfungsi untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan Common Effect Model atau Fixed Effect Model. Hipotesisnya ini H0 model mengikuti Common Effect Model jika probabilitas cross-section F dan cross-section chi-square lebih dari alfa 0,05. Lalu H-alpha model mengikuti Fixed Effect Model jika probabilitas cross-section F dan cross-section chi-square kurang dari A 0,05. Lalu yang kedua itu ada uji Hausman, berfungsi untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan Random Effect Model atau Fixed Effect Model. Hipotesisnya H0 menggunakan model mengikuti Random Effect Model jika nilai probabilitas cross-section random lebih dari alfa 0,05. Lalu H-alphanya model mengikuti Fixed Effect Model jika nilai probabilitas cross-section random kurang dari 0,05. Lalu yang ketiga ada uji Lagrange multiplier, berfungsi untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan REM atau CEM. Hipotesisnya H0 model mengikuti Common Effect Model jika nilai probabilitas cross-section bersepagan lebih dari alfa 0,05. Lalu H-alpha model mengikuti REM jika nilai probabilitas cross-section bersepagan kurang dari alfa 0,05. Lalu ada uji asumsi klasik, adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS dalam teknik estimasinya. Yang pertama itu ada uji multikolinearitas, perlu dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas, tujuannya untuk mengetahui terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti.
Dikatakan terjadi multikolinearitas apabila terdapat variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 0,8. Yang kedua itu ada uji heteroskedastisitas, dilakukan untuk mengetahui atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Nah, hipotesisnya ini H0-nya jika nilai probabilitas bersepadan LM lebih dari alfa 0,05, lalu H alfa jika nilai probabilitas bersepadan LM kurang dari alfa 0,05. Lalu ada uji kelayakan model atau uji F. Hipotesis dalam uji F yaitu berdasarkan perbandingan F statistik dengan F table. H0 jika nilai F statistik kurang dari F table, H alpha jika nilai F statistik lebih dari F table. Berdasarkan probabilitas itu, H0 jika nilai probabilitas F statistik lebih dari 0,05, lalu H alpha jika nilai probabilitas F statistik kurang dari alpha 0,05. Lalu ada koefisien determinasi. Nilai R² berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan yang pertama itu nilai R² harus berkisar 0 sampai 1. Yang kedua, jika nilai R² sama dengan 1 berarti naik atau turunnya variabel terikat Y 100% dipengaruhi oleh variabel bebas atau X. Yang ketiga, jika nilai R² sama dengan 0 berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel. Lalu lanjut ada uji T ini. Hipotesis dalam uji T yaitu berdasarkan perbandingan T statistik dengan T table. H0 dikatakan jika nilai T statistik kurang dari T table. H alpha dikatakan jika nilai T statistik lebih dari T table. Nah, berdasarkan probabilitasnya H0 dikatakan jika nilai probabilitas lebih dari alpha 0,05, lalu H alpha jika nilai probabilitas kurang dari alpha 0,05. Mungkin sedikit yang bisa saya ringkas. Di sini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.